Di Surabaya, di sepanjang jalan Taman Ade Irma Nasution, jual beli mobil dilakukan di pinggir jalan. Transaksi jual beli di tempat ini bisa mencapai 10 mobil per hari. Tradisi jual beli mobil di pinggir jalan ini sendiri sudah mulai dari 17 tahun yang lalu. Tempat jual beli mobil secara resmi tidak hanya berupa toko atau showroom, tetapi bisa juga berada di pinggir jalan. Di Surabaya, sepanjang jalan Taman Ade Irma Nasution atau lebih dikenal dengan Jalan Embong Macan adalah tempat jual beli mobil di pinggir jalan satu-satunya yang tersisa di Indonesia. Sekarang Embong Macan ini adalah khas kota Surabaya, tetapi kami juga sudah memohon kepada yang berkepentingan yaitu Kota Madia supaya memberi lokasi mungkin yang bisa dipakai untuk keperluan kami di sini sebagai perantara penjual mobil. Sejak tahun 1975, di sepanjang jalan ini berjajar puluhan mobil yang siap ditawarkan. Hasilnya, tidak kurang dari 5 hingga 10 mobil terjual seharinya di tempat tersebut. Dari angka penjualan ini, sekitar 40 juta hingga 70 juta uang beredar. Namun, bedanya dengan di showroom, di jalan ini sulit ditemui merek mobil-mobil bergengsi. Di Embong Macan ini adalah persatuan pedagang dan perantara yang kebanyakan berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Jadi mobil yang di sini karena lokasinya tidak memungkinkan untuk ditempati mobil yang baik, katakanlah kelas 40 juta ke atas. Jadi yang di sini adalah kelas yang 40 juta ke bawah. Bagi para perantara jual mobil di pinggir jalan tersebut, showroom bukanlah saingan berat, karena harga yang terdapat di showroom lebih mahal dibandingkan di pinggir jalan. Dikatakan kalau showroom itu pasti harganya lebih mahal. Sedangkan kalau dari PPM itu sudah langsung dari user, jadi harganya jauh lebih murah apa yang dikatakan, sehingga hanya membayar fee cas saja. Rabu lalu, para pedagang dan penjual mobil di Surabaya melantik pengurus baru. IPPM sebagai organisasi mereka selain beranggotakan para perantara di pinggir jalan, juga para pemilik showroom mobil di Surabaya dan sekitarnya. Organisasi ini juga bertujuan mencegah persaingan tidak sehat antara perantara mobil dan pemilik showroom. Edi Wahyudi dan Tony Yulianto melaporkan untuk Seputar Indonesia. Sejumlah tokoh marga Harahap asal Tapanuli Selatan yang tinggal di Jakarta baru-baru ini mengadakan acara pulang kampung bersama. Selain untuk melestarikan adat setempat, acara ini juga bertujuan memperkokoh komitmen bersama dalam membangun kampung halaman. Sejumlah tokoh dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara yang tergabung dalam Parsadaan Marga Harahap dan Anak Beruna yang berdomisili di Jakarta, baru-baru ini pulang bersama ke kampung halaman mereka di Padang Sidimpuan. Tujuan pulang bersama ini adalah untuk melestarikan adat budaya Tapanuli Selatan, khususnya dalam keluarga Harahap. Selain itu, untuk mensukseskan program Marsipature Hutanabe yang dicetuskan beberapa tahun lalu, yakni membangun bersama kampung halaman. Mengingat pembangunan di kawasan Tapanuli Selatan relatif tertinggal dibanding kawasan lainnya di Provinsi Sumatera Utara. Kami sebagai pencetus ide untuk pulang bersama ini ialah dalam rangka mengikuti anjuran daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara Marsipature Hutanabe. Seperti sudah dijelaskan oleh Bapak Bupati tadi, Marsipature Hutanabe ini juga termasuk Marsipature adat Nabe. Memang kita di perantauan itu mengupayakan semikian rupa agar bisa kita minimal 1 kali 1 tahun kembali ke daerah kita masing-masing. Dan sebagaimana kita ketahui, tadi juga Bapak Bupati mengatakan, perlu sekali kita melestarikan adat istiadat kita ini, terutama kita yang di daerah-daerah. Dalam acara pulang bersama ini digelar sejumlah adat. Misalnya, Panaik Gondang, yakni acara pembukaan sebelum pelaksanaan pesta adat perkawinan. Pada acara ini pula hadir sejumlah keturunan raja yang berasal dari marga Harahap di Tapanuli Selatan, serta dari pihak Anak Boru, yakni dari kaum kerabat dan handai tolan. Selain itu, hadir pula pejabat-pejabat teras dari pemerintahan tingkat 1 Sumatera Utara dan tingkat 2 Tapanuli Selatan. Pada acara ini pula, para alok-alok pembawa acara sambil berpantun mempersilahkan kepada hadirin untuk memberikan sambutan. Dalam penyela acara juga digelar kesenian Mar Onang-Onang yang tergolong sudah langka. Baru kemudian pada malam harinya dilanjutkan dengan pesta semalam suntuk yang diisi dengan acara menari atau manortor. Parsadaan Harahap ini telah memprakarsai untuk kembali kita mempelajari adat istiadat kita yang luhur, karena manfaatnya sangat besar, antara lain cinta daerah, cinta
tanah air. Acara ini diisi pula dengan mengenang almarhum Paradah Rahab dan Mr. Abbas Arahab yang telah menerima bintang Mahaputra Utama dan Pratama dari Presiden Soeharto bulan lalu. Di sela-sela acara yang padat, para ibu juga berkesempatan mengunjungi Yayasan Penyantun Yatim Miskin Muslimin di Desa Ujung Gurap yang sekaligus memberikan sumbangan ala kadarnya. Jainuddin Lubis dan Tompas Harahap melaporkan dari Padang Sidimpuan. Di ibu kota, suasana Natal terasa cukup meriah. Namun sebelum kita lanjutkan, baiklah kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut.